Di ujung barat Kepulauan Indonesia, berdiri sebuah kerajaan yang menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Pada abad ke-7, di sini di pesisir utara Sumatera, para pedagang datang dari jauh. Dari negeri-negeri Arab, Persia, dan India, mereka tidak hanya membawa rempah-rempah, tetapi juga ajaran yang mengubah wajah wilayah ini selamanya. Inilah kisah tentang Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara, tempat di mana pertemuan budaya, perdagangan, dan keimanan melahirkan peradaban baru. Selama 4 dekade setelah kemunculannya, Samudra Pasai tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran agama, ilmu pengetahuan, dan diplomasi dunia Islam. Mari kita telusuri sejarahnya. Sebelum Islam datang, masyarakat pesisir utara Sumatera telah lama hidup dari alam, berladang, menangkap ikan, dan berdagang hasil bumi. Mereka tinggal di perkampungan kecil yang dipimpin oleh tokoh adat dan menganut kepercayaan lokal yang dipengaruhi budaya Hindu dan Buddha dari India. Wilayah ini bukan tempat yang terpencil. Letaknya yang strategis menjadikannya jalur utama dalam rute pelayaran antara India dan Tiongkok. Pedagang dari Gujarat, Persia, bahkan dari Arab telah lama bersandar di pelebuan-pelebuan kecil Aceh, membawa barang dagangan seperti kain, rempah, dan logam mulia. Selain barang, mereka juga membawa cerita tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang Nabi, dan tentang keadilan. Agama Islam tidak datang dengan kekuatan, tapi dengan akhlak, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Lama-kelamaan, ajaran Islam mulai dikenal, dan dari tanah inilah sebuah kerajaan baru akan berdiri, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Nusantara. Sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, kapal-kapal dari negeri jauh mulai rutin singgah di pesisir utara Sumatera. Mereka datang dari Gujarat, Hadramaut, dan Persia. Para pedagang itu bukan hanya membawa rempah, kain, dan emas, tetapi juga membawa keyakinan. Islam datang bukan dengan penaklukan, tapi dengan kedamaian. Melalui pergaulan dan kepercayaan dalam berdagang, ajaran Islam mulai diterima. Penduduk lokal yang tertarik memeluk Islam, perlahan-lahan mereka melihat akhlak, kejujuran, dan sikap para pedagang yang berbeda. Inilah awal dari transformasi besar, bukan hanya agama, tetapi cara hidup, tata hukum, dan pandangan dunia mulai berubah. Dari titik-titik kecil pemeluk Islam ini, sebuah pusat kekuasaan akan bangkit. Sebuah kerajaan baru yang kelak dikenal sebagai Samudra Pasai. Sekitar tahun 1267 Masehi, dari percampuran budaya lokal dan pengaruh Islam, berdirilah sebuah kerajaan baru. Kerajaan Samudra Pasai. Rajanya adalah seorang tokoh yang telah memeluk Islam dan mengambil nama Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga pemimpin spiritual. Ia menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial. Di bawah kepemimpinannya, Samudra Pasai menjadi pusat kekuasaan yang kuat dan dihormati. Bahasa Arab digunakan dalam administrasi. Mata uang dirham emas dicetak dan digunakan dalam transaksi. Ulama dari Timur Tengah datang untuk mengajar, dan rakyat mulai hidup dalam tatanan Islam yang kokoh. Samudra Pasai bukan hanya kerajaan pertama yang menganut Islam di Nusantara. Ia adalah simbol dari integrasi Islam ke dalam budaya Melayu.
Kerajaan ini menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan berbagai negeri Muslim, Gujarat, Arab, bahkan Kesultanan Mamluk di Mesir. Kemunculan Samudra Pasai adalah titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Islam tidak lagi hanya milik para pedagang asing, tetapi telah menjadi jantung kekuasaan dan identitas bangsa. Abad ke-13 hingga ke-14 adalah masa keemasan kerajaan Samudra Pasai. Pelabuhannya menjadi salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara. Dari timur dan barat, kapal-kapal berdatangan membawa barang dagangan dan ilmu pengetahuan. Samudra Pasai menjadi simpul perdagangan internasional. Komoditas utamanya lada, emas, dan kapur barus. Tapi lebih dari itu, ia juga menjadi jembatan pertukaran budaya dan spiritualitas. Ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Madrasah didirikan, kitab-kitab dari Timur Tengah disalin dan dipelajari. Ulama lokal mulai menulis dalam bahasa Melayu dan Jawi, menjadikan Islam dekat dengan masyarakat. Bahasa Melayu yang semula hanya lisan, kini menjadi bahasa tulis, digunakan dalam penyebaran Islam, diplomasi, dan kesusastraan. Gaya hidup masyarakat mulai Islam, dari cara berpakaian, pernikahan, hingga hukum waris. Nilai-nilai Islam menyatu dengan tradisi lokal, membentuk identitas baru yang terus diwariskan. Pada puncaknya, Samudra Pasai bukan hanya kerajaan dagangnya, adalah pusat Islamisasi Nusantara. Sebuah mercusuar spiritual di ujung barat Indonesia. Tidak ada kejayaan yang abadi. Di penghujung abad ke-14, kekuatan Samudra Pasai mulai melemah. Faktor internal seperti perebutan takhta, konflik antar keturunan, dan lemahnya kepemimpinan menyebabkan ketidakstabilan. Sementara itu, dari luar, tekanan datang dari dua arah. Serangan Majapahit dari selatan, dan ekspansi Portugis dari barat. Majapahit sempat menyerang dan melemahkan sistem pertahanan Samudra Pasai. Beberapa wilayah pesisir dikuasai, dan jalur perdagangan terganggu. Pada awal abad ke-16, ancaman lebih besar datang. Portugis menaklukkan Malaka dan mulai merambah ke utara Sumatera. Samudra Pasai yang sudah melemah tidak mampu menahan kekuatan militer Eropa. Setelah beberapa kali serangan, akhirnya Samudra Pasai jatuh. Sebagian wilayah dan rakyatnya kemudian bergabung dengan kekuatan baru yang bangkit, Kesultanan Aceh Darussalam. Meski Samudra Pasai runtuh, semangatnya tidak padam. Warisan Islam, ilmu, dan perdagangannya dilanjutkan oleh Aceh yang kelak dikenal sebagai Serambi Mekah. Hari ini, sisa-sisa kejayaan Samudra Pasai masih dapat ditemukan di tanah Aceh. Di Desa Bouringin, Lok Simawe, makam Sultan Malik Al-Saleh berdiri sebagai saksi bisu peradaban besar yang pernah hidup. Warisan Pasai tidak hanya berupa batu dan tanah. Dari sini, aksara Arab Jawi berkembang. Bahasa Melayu tumbuh sebagai bahasa pengantar dakwah dan perdagangan. Tapi juga dalam bentuk aksara, bahasa, adat, dan ilmu.
Samudra Pasai menjadi fondasi awal penyebaran Islam di Asia Tenggara. Jejaknya menyebar hingga ke semenanjung Malaya, Kalimantan, dan seluruh wilayah kepulauan. Hari ini, semangat Samudra Pasai masih hidup dalam denyut masyarakat Aceh. Dalam ibadah, dalam adat, dalam perjuangan menjaga marwah Islam. Samudra Pasai mungkin telah lama tenggelam oleh waktu. Namun namanya tetap hidup dalam ingatan sejarah, dalam budaya, dan dalam jiwa bangsa. Ia adalah pintu gerbang. Gerbang bagi masuknya cahaya Islam ke Nusantara. Gerbang bagi lahirnya peradaban baru yang berpijak pada iman, ilmu, dan perdagangan. Kita, generasi hari ini, adalah penjaga warisan itu. Dari Samudra Pasai kita belajar bahwa perubahan besar dimulai dari keyakinan, akhlak, dan ilmu. Semoga sejarah ini tak hanya kita kenang, tapi juga menjadi suluh bagi masa depan. I always look out for you. Yeah, that's what I'll do.